Sebelum kita membahas apa agama yang dianut nabi-nabi selain Islam, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu akidah dan syariat. Akidah adalah keyakinan, dalam hal ini merupakan keyakinan akan adanya satu Tuhan atau monoteis. Syariat adalah aturan dan hukum-hukum dalam agamanya. Hubungan antara akidah dan syariat disebut dengan agama. Artinya, seorang yang beragama harus memiliki dua aspek dasar ini, yaitu memiliki keyakinan dan menjalankan serta mematuhi aturan agamanya. Berbicara mengenai agama, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Kita mengenal dengan istilah agama Samawi atau agama Abrahamik yang mencangkup agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Lalu apakah benar Allah menamai sebuah konsep agama yang harus dianut oleh hambanya dengan nama Yahudi, Nasrani, dan Islam? Yahudi. Pernahkah Allah menamai ajaran yang dibawakan oleh Musa dengan nama Yahudi? Faktanya jika kita merujuk kepada Taurat, Allah tidak pernah menamai agama untuk ajaran Taurat ini dengan nama agama Yahudi. Yahudi sendiri berasal dari nama anaknya Yakub yang bernama Yehuda. Yakub sendiri memiliki 12 anak, namun hanya keturunan Yehuda dan Benyamin yang bertahan. Selebihnya disebut dengan 10 suku Yahudi yang hilang dan masih menjadi misteri hingga sekarang. Keturunan-keturunan Yehuda ini kemudian mengikuti keyakinan dan hukum agama yang dibawakan oleh Musa dalam Tauratnya, sehingga mereka memiliki aturan agamanya tersendiri. Sehingga yang dimaksud dengan agama Yahudi juga disebut Yudaisme adalah keyakinan dan hukum agama yang dianut oleh orang-orang keturunan Yahudi. Dan seseorang yang disebut Yahudi harus memiliki silsilah keturunan hingga Yehuda bin Israel. Itu juga artinya kita tidak bisa memeluk agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah keyakinan yang bersifat kesukuan atau kebangsaan. Itu sebab pula populasi Yahudi di dunia tidak meningkat secara signifikan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa agama Yahudi bukanlah nama yang diberikan Tuhan, melainkan nama sebuah bangsa, dan Yahudi sendiri merujuk kepada keyakinan yang dianut oleh orang-orang keturunan Yehuda bin Israel. Kristen. Di daerah Arab, Kristen pula disebut dengan Masihiyah atau Mesihaya dalam bahasa Syriak atau Kristen dalam bahasa Belanda, yang berarti pengikut Al-Masih atau Kristus, yakni Nabi Isa atau Yesus. Artinya penyebutan Kristen merujuk kepada sebutan golongan sebuah pengikut. Dalam hal ini Nabi Isa atau Yesus. Itu sama seperti penyebutan Muhammadiyah yang artinya pengikut Nabi Muhammad. Begitu pula Masihiyah artinya pengikut Isa Al-Masih yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan Kristen. Sebutan lain juga muncul dengan istilah Nasrani yang merujuk kepada Nazaret, tempat Nabi Isa berdakwah. Orang-orang Nasrani artinya orang-orang pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Walaupun istilah ini menjadi kontroversi dalam kalangan pengikut Kristen sendiri. Islam. Asal muasal nama Islam sendiri berbeda dengan munculnya nama-nama agama lain. Jika Yahudi muncul karena faktor suku dan Kristen muncul karena faktor sebutan golongan atau pengikut, maka nama Islam diberikan Allah sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, yang artinya, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Konsep agama sebelum munculnya syariat Islam di mana agama tidak memiliki nama. Hanya ada akidah dan syariat tanpa nama yang khusus. Maksudnya, apa nama agama yang dianut Adam setelah ia menduduki dunia? Lalu, apakah ia ateis? Perlu diketahui dari Adam hingga Isa dan Muhammad SAW, para nabi memiliki keyakinan yang sama, namun dengan syariat yang berbeda. Maksudnya, Adam, Nuh, Musa, Isa, dan Muhammad, mereka memiliki akidah yang sama, yakni menyembah Tuhan yang Esa atau konsep monoteis. Hanya saja mereka memiliki syariat atau tata aturan agama yang berbeda. Dengan begitu, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa juga disebut sebagai Muslim, karena mengimani Tuhan yang sama walaupun dengan syariat yang berbeda.